banyak yang bilang, cantik kok pasti banyak mau sama kau. Weh, enggak semua mau sama saya. Kadang juga ada teman-teman Dinda yang bilang, terlalu cepat kau masuk di dunia seperti ini. Selain dari kerjaan, Iya. biasanya saya ditransferkan uang dari. Are you ready? Alright baby, time is yours. Alright nice people, kembali lagi di Time is Yours Podcast. Kali ini kemarin-kemarin kan agak-agak berat kita obrolkan. Kali ini yang agak ringan-ringan tetapi cukup seru. Ini teman saya, selalu lewat di beranda Instagramku, di status WA. Dan saya cukup berteman asik, orangnya nggak milih-milih teman. Dan ini saya kira cewek yang mengundang banyak pertanyaan. Banyak sekali yang mau tahu dari orang ini. Langsung saja Dinda Tarisa. Halo Kak Rijal. Apa kabar Ki? Baik sekali. Kak Rijal gimana kabar? Alhamdulillah sehat. Sudah vaksin ya? Alhamdulillah sudah. Ini contoh ini luar biasa. Harus dong ya. vaksin. Itu bagian cara kita berikhtiar untuk melawan COVID. Betul, melindungi diri dan orang lain. Sudah cantik, smart, luar biasa. Kakak bisa Kika sekali-sekali kita itu berhenti Ki, cantik kasihan. Bagaimana caranya? Bagaimana caranya? Caranya adalah, tapi pernah sih kau merasa tidak cantik? Kau merasa tidak cantik kalau? Kadang kalau apa? Kadang saya merasa insecure sama diriku sendiri juga. Kalau misalnya apa ya? Kadang kalau saya nggak make up juga kadang saya merasa insecure, atau kalau saya nggak bisa lakukan yang terbaik begitu. Itu langsung kau merasa kayak kayak bukan Dinda Tarisa. Iya, kalau misalnya saya nggak total, bukan Dinda Tarisa. Luar biasa. Oke. Harus dia total ini. Oke, Dinda mau dulu klarifikasi ini bos, disclaimer dulu. Kakak Dinda Tarisa ini apakah seorang selebgram, influencer, apalagi istilah itu biasa, konten kreator, pengusaha, mahasiswi, atau apa ya atau itu ya? Jadi itu semua beda-beda. Oke. Maksudnya beda-beda? Maksudnya kalau selebgram sama influencer itu beda juga sih. Beda. Kalau influencer itu lebih ke mengedukasi gitu. Yes. Memberikan apa yang dia lakukan kepada followersnya, mengedukasi, memberikan influence yang baik, yang positif lah ya. Positif. Itu influencer. Oke. Terus? Kalau selebgram bisa juga seperti itu, cuman dia lebih ke apa ya? Kalau endorse gitu. Expose keseharian. Iya. Kira-kira begitu Di? 11-12 lah. 11-12 lah. Terus yang mana dong? Entrepreneur kah juga? Kalau saya kadang endorse, kadang tapi juga nggak banyak. Gitu. Influencer, kadang juga saya post Instastory yang mengedukasi. Kadang juga cuman sehari-hari, jadi mix aja kayak gitu. Terus artis, apakah seorang artis? Enggak juga, tapi ada film kan? Ada film. Ada, sempat main film. Waduh, tapi belum bisa dikatakan artis dong. Karena belum seterkenal artis yang lain. Maksudnya belum gimana juga sih, masih gitu film-film pendek. Tapi kan sudah artis kan, artis, aktor ya kan. Terus apa dong, mahasiswi alhamdulillah. Masih kuliah? Masih kuliah. Ini kan ini. Di mana? Bocoran dong, apa dong? Di Unhas. Ambil apa? S1 Prodi Ilmu Komunikasi. Baru semester 5. Baru semester 5. Iya. Umurnya baru 20 juga. Dia sampaikan umurnya. Padahal itu mau dirahasiakan. Umurnya baru 20, serius Masih gini. 20. Serius. Belum 21 juga. Padahal kelihatan kayak wanita karir banget, kayak sukses banget gitu ya. Enggak dong, belum. Tapi ada kerjaan dong. Ada, alhamdulillah juga. Berarti freelancer atau apa, konsultan atau apa sih sebenarnya? Freelancer, konsultan, iya itu tahu. Di bidang apa? Konsultan media. Iya. Jadi buat teman-teman boleh lah nanti kerjasama Kakak Dinda ya. Iya. Saya dan beliau ini sudah beberapa kali kolaborasi. Iya, kita udah pernah kerjasama di bidang konsultan media itu. Dan berhubungan dengan daerah lah ya. Pemerintahan. Kakak Dinda Tarisa, karena kita minum Rapid The Mineral. Sudah saya minum. Sudah kita minum. Bagaimana, enak aja tuh? Enak dong. Ini kita menyehatkan hari kita dengan Rapid. Dan kita nanti juga akan makan bulu rampa. Oke. Supaya lebih suasana enak karena kita berada di Hotel Amaris. Betul Panaku Kang.
Sangat bagus servisnya. Oh iya dong, iya dong. Kakak, saya mau kasihkan rapid test. Aduh, bagaimana itu? Bukan GPCR ini. Oh, bukan. Iya, rapid test. Kan itu yang rapid test ini. Oh ya, itu kan dulu kan pakai darah kan? Iya. Ya, ini rapid test itu adalah pertanyaan cepat. Tidak banyak, sekitar 5 aja, tapi saya minta Anda, saya akan memberikan pertanyaan berbentuk 2 pilihan. Anda pilih salah satu, jawab dengan cepat. Oke? Jawab dengan jujur. Oke, kita bermain-main dulu Kakak Dinda ya. Oke, Kakak Dinda Tarisa. Lebih pilih mana, ketinggalan make up atau ketinggalan dompet? Ketinggalan make up. Oke, kenapa? Kenapa kalau ketinggalan make up? Kalau ketinggalan dompet? Kalau ketinggalan make up kan bisa beli make up pakai dompet. Pakai isinya dompet. Jadi karena saya juga kadang keluar nggak pakai make up. Oh begitu ya? Cuman lip tint kadang. Berarti tetap memang lebih ya. Make up tetap penting juga ya. Penting tapi nggak sepenting duit, card dan segala macam. Kita nggak bisa ngapain dong. Oke. Kakak Dinda Tarisa lebih suka cowok yang rapi atau cowok yang pakaiannya cuek aja? Rapi. Rapi suka ya? Rapi. Tidak masuk kategori kita ini Mawan. Enggak, maksudnya enggak terlalu rapi juga, enggak yang metropolitan banget juga, tapi enggak yang amburadul gitu. Oh begitu deh. Kau suka yang cukur-cukur di barbershop itu yang rapi? Ya suka. Enggak suka gondrong, enggak suka gondrong. Enggak suka gondrong ya? Kenapa tahu kau tidak suka gondrong? Dia protes ke orang gondrong ini. Pernah ada narasumberku tentang gondrong. Oh ya? Iya, dia hadir karena saya ini Kak mau bicara kepada perempuan yang selalu banyak hina-hina orang gondrong. Iya. Tapi saya enggak suka aja. Kenapa? Suka yang gaya cepak-cepak aja. Wih, gayanya klimis tapi enggak yang kaku banget. Enggak kaku banget ya. Iya. Tetap lebih natural juga ya. Lebih cair lah kalau diajak ngobrol di. Ya seginilah, tapi jangan yang gondrong panjang kayak gitu. Oh, oke. Tidak suka cowok gondrong. Yang cowok gondrong silakan komentar. Oke. Selanjutnya. Lebih suka diajak makan atau diajak nonton? Diajak makan. Kenapa kalau suka kuliner? Oh begitu. Kuliner apa yang kita suka? Ya apa aja. Kalau di Makassar paling suka kayak apa kalau yang berat-berat? Coto kondro. Coto yang paling enak di Makassar coto di mana? Saya suka coto dekat rumahku. Apa namanya? Yang di Jalan Harimau. Hei, coto harimau. Hari coto gaga, coto serigala, ini coto harimau. Apa? Karena dekat rumah tuh, dekat jadi rumah. gampang. Oh begitu. Kuahnya, lomboknya enak ya. Enak. Ada ciri khas tertentu ya. Iya. Oke. Selanjutnya, stalking atau ghosting? Stalking. Maksudnya kalau lebih suka di stalking? Iya, siapa sih yang suka di ghosting ya kan? Nggak suka dong. Jadi banyak yang selalu stalking kayak ini di. Nggak tahu kan? Nggak tahu. Iya, maksudnya kita rasa-rasanya saja. Ya mungkin. Ya, ada lah. Instagram tak private? Enggak open dong. Ya? Open. Woy. Semua bisa melihat. Wih, dan situ berbagai macam aktivitas yang ada nih. Oke. Di situ Dinda sampaikan aktivitas sehari-hari, kerjaan. Sekaligus mungkin bangun personal brandingmu. Bangun personal branding. Gimana orang melihat Dinda itu dari yang paling dekat gitu ya, sosial media kan, yang paling gampang diakses kayak gitu. Ya udah, jadi sebisa mungkin Dinda memberikan yang membuat personalnya Dinda itu baik di mata orang lain. Ya walaupun semua orang ini penuh kekurangan dan kelebihan kayak gitu, tapi sebisa mungkin kita berikan yang positif gitu aja. Tapi kan biasa juga itu kayak sekelas kayak kita Kakak Dinda tuh ada tuh yang tidak suka diganggu privasinya, maksudnya dia bermedsos tetapi orang-orang kenal tertentu mau terima. Itu ada. Pernah Ki memang juga kunci Instagram tak? Enggak, cuman Dinda ada close friend. Close friend. Jadi kadang yang close friend itu yang teman-teman deket ya kan, yang ya bare face, muka tanpa makeup. Kalau mau selfie gitu, misalnya hal-hal pribadi dibagikan di orang terdekat aja, kan close friend ada. Iya. Menarik ini. Selanjutnya, terakhir ini. Iya. Anak pejabat atau anak pengusaha?
Kenapa ketawa? Anak pejabat atau anak pengusaha? Anak pengusaha. Kenapa tahu anak pejabat nih? Anak pengusaha aja. Oh gitu. Ada apa dengan anak pejabat? Enggak apa-apa. Huh? Ya, kan gimana selalu, ya? Kan selalu berhubungan dengan Iya. pemerintahan. Pasti kan bersentuhan dengan beberapa pejabat, lengkap Betul. dengan keluarganya. Betul. Terus apa? Kan pilihan aja kan. Kesanmu apakah sebenarnya sama anak pejabat? Baiklah, semuanya baik. Anak pengusaha, anak pejabat semua punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Tapi kalau disuruh memilih, Anak pengusaha aja. tidak betul nak kasih tahu alasannya. Kenapa tahu kalau anak pejabat? Ya kan kalau anak pejabat apa ya harus berkelakuan yang apa ya? Suri tauladan? Iya, harus mencontohkan yang baik gitu sebagai dia sebagai public figure gitu. Lebih suka yang cuek-cuek aja sih kalau aku. Oke. Nah, saya mau berangkat obrolan kita dari situ, Kakak. Sepanjang Kakak Dinda ini berinteraksi dengan lingkungan pemerintahan daerah, apa sih biasa yang Kakak Dinda cukup berkesan? Banyak. Contohnya boleh di-sharing dong. Jadi kan Dinda masih 20 tahun gitu. Yes. Belum still young ini. Belum 21 malahan. Iya. Terus kadang juga ada teman-teman Dinda yang bilang, terlalu cepat kok masuk di dunia seperti ini. Kan? Masih belum kok, masih anak bawang kok mau kenal ini itu. Iya. Baru Pak kok istilahnya kalau bahasa anak-anak di sini. Ya kan semakin muda kita semakin berkarya dong, semakin memperluas relasi. Link, jaringan, semakin muda semakin baik gitu. Nggak ada kata yang terlalu cepat di dunia ini. Jadi sebisa mungkin Dinda kenal orang itu walaupun kita nggak saling menukarkan benefit di hari ini, siapa tahu 2-3 tahun kita bakal kerja sama. Kita setidaknya tahu nama atau tahu wajah aja hari ini tuh sudah sangat membantu kita nantinya kayak gitu. Berarti anggapannya orang ke kau ini dengan banyak bermitra dengan lingkungan pejabat atau pemerintahan daerah, dianggap masih baru sekali, kok terlalu cepat. Kadang ada yang anggap seperti itu, atau ada yang bilang sotak-sotakmu baku teman sama anak-anak pejabat tuh gitu tuh. Dinda, itu kok planning memang Dinda atau tidak sengaja? Nggak sengaja ya, nggak tahu sih Kak, karena Dinda bawa dirinya itu apa adanya kayak gitu. Jadi apa yang ada di dirinya Dinda itu Dinda bawa gitu. Nggak tahu kenapa bisa juga Dinda bisa temenan sama ini itu berjalan seperti biasa aja, berjalan seperti biasa. Ya nggak tahu apa yang di diri Dinda yang mereka lihat sampai mau temenan sama Dinda, mau kerja sama Dinda sampai detik ini Dinda kerja apa segala macam di circle itu, ini betul. Itu karena ya apa yang ada di diri Dinda yang mereka lihat yang menurut mereka worth it gitu. Oke. Ini penting sekali nih people, kan perempuan kadang-kadang kan agak insecure juga masuk ke ranah-ranah itu. Betul, kadang. Karena itu kan circle atau ruang kebanyakan laki-laki. Lebih maskulin itu circle di situ. Iya. Dan makanya waktu saya ketemu sama kau Dinda, luar biasa dan berani ya. Iya, dan you alone, kau sendiri di situ. Iya. Bisa bilang jadi itu boleh bagaimana itu? Apa ya kalau seperti itu apa yang perlu kiat-kiatnya supaya teman-teman yang cewek-cewek juga ini masuk ke ranah yang lebih maskulin itu, apa sih yang perlu yang perlu dipersiapkan ya kan? Itu sebenarnya keberanian diri aja karena kalau cewek nih mau masuk, bukan cuman kitanya aja, orang juga ngelihatnya kita kadang negatif gitu kan. Circle ini penuh dengan laki-laki, orang pemerintahan, pejabat dan segala macam. Terus kita dengan usia yang seperti ini, cewek kadang dianggap negatif gitu, padahal mereka nggak tahu kita di dalam ini kerja loh. Kita ini di circle ini ada benefitnya loh buat mereka gitu. Kita juga gunain otak loh, bukan cuman fisik doang gitu. Kalau lo nggak bisa bicara, lo juga nggak bakal ada di circle itu. Kan? Itu pentingnya komunikasi. Harus punya skill gimana, teknik melobi, teknik apa, semua harus
punya knowledge-nya. Itu di mana kau dapat itu semua itu kayak teknik-teknik apa bentuk komunikasi? Enggak, jalan mengalir begitu aja. Kebetulan juga Dinda kan ilmu komunikasi di kampus gitu. Banyak mata kuliah yang berhubungan, sangat related lah ya. PR, public relation, broadcasting. Berarti saya bisa simpulkan kau suka dengan politik ya? Suka politik, suka pemerintahan, suka juga yang biasa-biasa aja, yang freelancer, entertain juga suka. Suka juga entertain. Dinda pengen nyoba semuanya kayak gitu. Selagi masih bisa, masih kuat, masih punya banyak semangat, energi, ya udah terobos apa aja kayak gitu. Walaupun kau dapati mungkin beberapa kali kau salah, gagal bahkan jatuh. Iya. Gak apa-apa, terobos aja selagi masih muda. Semakin muda semakin berkarya kayak gitu. Oke, luar biasa. Berarti kesan yang kau dapat ini cukup kau nikmati ya selama kau berada pada circle itu. Tapi nggak cuma di sini juga, nggak circle seperti ini juga, karena Dinda juga nyemplung ke dunia entertain. Kan dari kecil Dinda itu awal mulanya itu dari dunia entertain. Umur 15 kelas 2 SMP udah pinter cari uang sendiri. Dari umur 15 tahun sudah bisa cari uang sendiri? Sudah bisa cari uang sendiri. Dengan cara apa? Dulu yang pertama kali itu Dinda kan ikut-ikut lomba awalnya, ikut-ikut lomba fashion show, photoshoot, model segala macam. Makanya dari umur 15 tahun itu Dinda udah berkarir kayak gitu. Udah menghasilkan uang sendiri. Wih. Enak aja beli apa-apa pakai uang sendiri. Oke. Itu orang tua bagaimana? Orang tua tetap support ya, tetap menjalankan kewajibannya sebagai orang tua. Tapi dari Dinda aja sendiri yang pengen berkarir kayak gitu. Bagi seorang Dinda ini kan begini, kadang itu perempuan saya lihat kalau dia menjalani karirnya apa segala macam, jangan kau terlalu tinggi, jangan kau terlalu bagaimana kejar karirmu, toh nanti kalau kau sudah menikah kau stuck di situ. Betul. Anggapan Anggun mungkin ya, anggapannya mungkin sebagian perempuan mungkin nggak setuju dengan statementku ini, atau kalau kakak Dinda ya? Setuju dong, karena kita menikah kita harus berbakti sama suami kan gitu. Tapi karir yang sudah kau bangun Dinda bagaimana itu? Ya it's okay. Jadi gini, kalau prinsip Dinda, prinsip Dinda, kejarlah pendidikan sampai negeri Cina, ada kan gitu. Ya udah tinggiin aja pendidikannya, karena kalau lo pintar, lo cerdas, lo akan melahirkan anak yang cerdas juga. Gitu. Jadi nggak ada salahnya kita nanti bakal masuk ke dapur, bakal jadi istri yang stay di rumah, itu nggak ada salahnya kalau kita S2 S3 gitu. Malah lebih bagus kan. Kita mengedukasi anak kita dengan ilmu-ilmu yang kita dapat selama ini. Beda loh caranya dengan orang yang tidak memikirkan pendidikan seperti itu. Tapi kok tidak berkoneksi lagi dengan link-linkmu ini Dinda? Kalau Dinda sih kayak gini ya Kak. Oke ya. Kalau buat Dinda, ini menarik ini. Kalau misalnya punya suami gitu. Punya suami. Harus dijelasin dulu. Dinda ini punya karir loh. Aku punya karir, aku punya koneksi, punya relasi, punya tanggung jawab macam-macam. Kalau kamu bisa membackup semuanya, aku semuanya buat kamu kayak gitu. Nyuruh di rumah tapi dengan tanggung jawab yang gue pikul selama gue sendiri, lo ambil alih kayak gitu. Selagi masih bisa dia bertanggung jawab atas saya, mama, adek kayak gitu kan, ya udah nggak apa-apa, nggak masalah. Tapi kalau misalnya dia juga membolehkan kita masih bisa bekerja, ya nggak apa-apa, kerja aja gitu. Kerja atas seizinnya suami. Iya. Berarti kok termasuk tipe kalian yang taat ya, sama kan? pasangan ya. Kalau misalnya dia bisa membackup. Kalau nggak bisa membackup, ya udah jangan larang. Itulah kenapa tadi lebih penting anak pengusaha. Kok balik ke situ lagi? Ya kan? Menarik ini. Ini kan soal karir, karena rata-rata itu kakak banyak perempuan ya sudah beda jam mikir terlalu bagaimana, nikmati masa muda, nggak usah mikir terlalu bagaimana. Toh nanti kalau kemudian kita sudah berada pada zona kita berkeluarga, kita kebanyakan di rumah, di dapur apa segala macam. Jadi toh buat apa habisin waktu buat sekolah tinggi-tinggi, ngapain buat karir dan sebagainya. Tapi gini loh, kan kita nggak bisa berharap sama siapapun selain Tuhan gitu.
even dengan suami pun gitu. Jadi kalau misalnya kita udah punya pendirian di saat masih single seperti ini, kita udah punya pekerjaan, kita udah punya relasi kemana-mana, ketika dia macam-macam nanti meninggalkan kita nggak tolol banget kayak gitu. Nggak bergantung banget kayak gitu. Oh begitu ya? Berdiri pada kaki sendiri. Menurutmu banyak cewek yang masih berpikiran begitu, Dinda? Banyak. Jadi kalau bucin begitu sampai segila-gilanya. Banyak karena dia menggantungkan hidupnya pada orang tersebut gitu. Jadi kalau nggak ada orang itu dia nggak bisa apa-apa. That's why kita perempuan harus bisa nyetir sendiri, harus bisa cari uang sendiri. Itu penting banget. Kita nggak pernah minta kita bakal kenapa-napa nantinya, ya kan? Betul. Tapi dengan itu kita udah punya pegangan, kenapa-napa pun kita nggak apa-apa. Gitu, tetap bisa survive sama bisa hidup yang kita jalani. Karena kita nggak bisa berharap dengan siapapun di dunia ini selain sama Tuhan. Keren. Jadi Dinda nggak pernah mau bergantung dengan siapapun, apalagi dengan lelaki yang belum tentu dia bakal jadi imam kita. Jangan dong, jangan bergantung lah. Lo nggak bisa ngapa-ngapain kalau orang itu nggak ada. Kenapa saya terlalu cepat lahir ya? Gitu ya. Wait, buat calon imam. Karena kalau laki-laki udah kayak misalnya dia ngebiayain seorang perempuan gitu. Betul. Boros begitu. Enggak, kadang kalau misalnya laki-laki udah kayak mengambil alih hidupnya wanita, dia merasa berhak atas hidup wanita tersebut. Bebas mau ngapain aja. Iya. Saya mau ngapain kok terserah saya mau dong. Mau nyuruh lo ngapain aja, itu hak gue karena yang biayain lo tuh gue kayak gitu. Nah, kok tidak bisa apa-apa kalau tanpa saya. Anggaplah laki-lakinya begitu ya. Itu yang membuat laki-laki egois gitu kan. Jadi banyak wanita yang merasa tersakiti dengan laki-laki gitu. Ya emang bener. Ya karena dia merasa dia berhak. Ya makanya jangan gantungin hidup kamu sama orang itu kalau nggak mau diinjak kayak gitu. Berarti saya mendapat pesannya mungkin begini sederhana Kakak Dinda. Berarti kalau kau tidak mau diinjak, kalau kau tidak mau diapa-apai, atau kalau kau tidak mau disakiti ke depan dan sebagainya, maka wajib dan perlu kau mandiri. Betul sekali. Tingkatkan kualitas dirimu. Ya, karena laki-laki yang semena-mena itu laki-laki yang merasa dirinya tuh punya hak kuasa terhadap hidup perempuan tersebut. Berarti menurutmu salah laki-laki begitu? Laki-lakinya yang salah dong, karena itu dia nggak bersyukur gitu. Tapi mungkin kita nggak apa-apa bucin, tapi bucinlah dengan orang yang tepat, jangan yang salah. Karena orang yang salah itu orang yang nggak bersyukur memiliki kita sebagai wanita. Wih, luar biasa. Kalau begitu Kakak, sekarang umur masih sangat muda. Iya. Masih kuliah pula, udah kerja apa segala macam. Ya, karena masih muda, belum mempunyai planning untuk menikah, belum ya. Karena masih 20 juga kan. Jadi kenapa Dinda prioritas utamanya itu karir, bukan asmara untuk sekarang. Karena masih muda juga kan. Kenapa asmara? Enggak, maksudnya kan tadi kan membahas tentang asmara dengan orang kan. Betul. Ya prioritas utama Dinda itu sekarang karir. Belum mengarah ke sana karena masih muda juga, masih belum planning apa-apa. Dinda, saya mau tanya sesuatu begini. Sebenarnya kalau saya tangkap tadi itu, apa sih yang membuat Dinda sampai kayak fight banget kayak begini? Apa ya? Nggak ada sih, diri sendiri. Kau masih muda, terus kuliah, terus sudah berada pada circle yang berat, kerjaan juga dan sebagainya. Terus sudah biasa membiayai juga keluarga. Punya adik Dinda? Punya satu. Cewek juga? Cewek. Cowok? Oh, cewek juga. Cewek. Nah itu kenapa sih sampai kau begitu kayak kerja keras banget kok kelihatannya kalau dari enak aja punya. Adakah masa lalu yang membuat kau kayaknya memang harus saya ini? Kalau masa lalu semua orang punya masa lalu ya. Yes. Kalau Dinda sih lebih ke enak aja punya tanggung jawab gitu. Suka aja punya bertanggung jawab atas diri sendiri, itu yang paling penting ya. Bertanggung jawab atas orang yang kita sayang juga itu enak.
Tapi kadang-kadang begini Dinda, kadang-kadang kenapa orang kayak misalnya saya nih, kenapa saya lakukan semua seperti ini? Karena saya pernah dipandang remeh. Oh iya, sama. Jadi sama. ada peristiwa masa lalu yang membuat kemudian kita mau membuktikan sama orang yang kasih begitu, Ki. Ya, semua orang seperti itu sih. Ada hal yang pengen dia balas gitu kan. Iya, sama. Jadi juga Dinda dulu pernah dianggap enteng gitu sama orang-orang gitu. Ya udah, kita buktiin aja kalau kita itu nggak seperti itu. Kita bisa lebih dari kalian. Nah, yang menarik ini kan saya kemarin story ini Kakak Dinda ikut sudah bikin konten juga. Saya bilang waduh, ada sainganku ini. Ada bikin video apa segala macam, pakai baju adat. Itu Dinda mau ngapain gitu? Oh, itu karena Dinda mau ikut duta wisata. Enggak, maksudnya itu konten bukan untuk ini doang, tapi gimana representatif diriku sebagai calon finalis gitu. Ya udah, kontennya lagi ke alam untuk saat ini. Mempromosikan wisata-wisata, menggali potensinya dan sebagainya. Itu untuk tingkat provinsi. Perwakilan? Makassar. Asik sekali. Kapan pelaksanaannya? Belum tahu karena masih PPKM perpanjang terus. Berarti sementara menunggu jadwal ini ya? Menunggu jadwal dan sebagainya. Kenapa kau mau terlibat? Pengen cari kegiatan. Pengen cari list CV lagi. Wow. Jadi Dinda kenapa juga bekerja keras untuk membranding diri ya, biar di CV-nya tuh panjang-panjang, ada ini, ada itu, pernah kerja di sini, pernah ini, pernah itu. Ya udah, jadi untuk investasi masa depan lah ya, Kak. Begitu ya. Makanya kau rasa tertarik, apalagi kau juga suka jalan-jalan memang. Suka jalan-jalan. Jadi kenapa nggak dari dulu ikut gitu? Kan dari dulu udah suka jalan-jalan juga, tapi baru sekarang ini ya udah. Berarti saya bisa tebak ini cita-citamu sebenarnya ini menjadi seorang entrepreneur ya. Iya, ini menjadi seorang pengusaha kaya ya gitu ya. Pengusaha yang miliarder begitu ya. Iya, amin ya. Iya, maksudnya amin. Ya kita doakan Kak. Iya. Kita tidak tahu dari podcast ini kemudian menjadi sejarah, ada orang yang lirik, ada yang lihat, tertarik kerjasama misalnya kan. Kita tidak ada, nobody knows. Jadi Dinda yang hari ini juga bukan Dinda yang udah, maksudnya hari ini tuh bukan ekspektasi 2-3 tahun lalu. Jadi ini mengalir aja gitu. Jadi apa yang kita lakukan hari ini kita nggak tahu kedepannya bakal jadi apa gitu. That's why kenapa aku ikut ini, ikut itu, masuk himpunan ini, masuk himpunan itu, coba berteman dengan siapapun, karena nobody knows 2-3 tahun ke depan kita bakal ketemu dengan siapa, bakal kerja sama dengan siapa. Yang mungkin hari ini kita cuma tahu muka, tahu nama, siapa tahu 3-4 tahun ke depan bakal jadi rekan kerja. Nobody knows. Betul. Tapi begini biasanya Kakak Dinda, biasanya kan kalau cewek itu terlalu banyak kita di list CV-nya, apa segala macam, terus mungkin pergaulannya sudah gimana gitu kan. Biasanya apalagi kalau sudah banyak uangnya, biasanya sulit cowok mendekat. Itu benar. Itu benar ya kan? Itu benar. Karena insecure kok dong ini. Insecure. Apalagi laki-laki di Bugis Makassar ini Dinda, ada yang dibilang uang panai kasihan. Tolong hargai kami nih. Betul. Itu betul. Kau rasakan sendiri. Betul. Kayak gimana itu? Jadi banyak yang bilang, cantik, kok pasti banyak mau sama kau. Enggak semua mau sama saya. Aduh, banyak pertimbangannya karena takut toh belum, padahal kan kita biasa aja gitu. Biasa aja sih sebenarnya, cuman brandingnya aja yang terlalu total. Padahal kita biasa aja, tapi itu yang membuat orang yang datang ke kita itu orang yang paling berani emang. Selektifnya di situ, seleksinya di situ. Itu bagus sih untuk perempuan yang aware dengan pendidikan, dengan karir gitu, karena orang yang datang ke mereka tuh bukan orang yang sotak-sotak berhadiah, betul. Pasti orang yang mempertimbangkan dari segala macam sudut, apakah dia deserve atau enggak. Kalau dia deserve, dia maju, berarti dia udah punya apa yang orang itu mau kayak gitu, apa yang dia punya pegangan, kenapa dia bisa berani mendekati perempuan yang seperti yang saya bilang tadi itu. Iya betul. Jadi kita nggak perlu seleksi dari awal. Iya, terseleksi sendiri. Tapi bagaimanakah menurutmu ini kalau kau melihat ini laki-laki yang ada di Sulawesi Selatan, kalau kau boleh bilang kepada laki-laki
terutama untuk memperjuangkan seorang perempuan yang dia suka dan cintai. Biasanya kan terkendala di masalah-masalah itu kakak yang klasik, finansial, uang panai lah, apalah segala macam. Kalau saya, iya, kamu bilang apa kepada laki-laki Sulawesi Selatan? Kalau diriku sendiri dulu, kalau saya masalah materi itu bisa dicari sih sama-sama gitu. Saya tidak percaya itu kakak. Bisa lah, cuman gini loh. Orang tuamu masalahnya. Iya, tahu. Maksudnya bukan yang nol juga, yang datangnya gitu. Setidaknya kalau emang ada mak. Kalau emang belum besar banget, bukan siapa-siapa, nanti kita bisa jadikan kamu siapa-siapa gitu. Tapi jangan bawa diri dan baju doang. Gitu. Bawalah pengetahuan kamu pantas nggak sih, kamu punya tanggung jawab nggak sih, gini loh, gimana kamu mau bertanggung jawab dengan orang lain kalau diri kamu aja kamu belum bisa handle kayak gitu. Jadi bertanggung jawablah atas diri sendiri dulu, baru tanggung jawab untuk orang lain kayak gitu. Nah terus tadi yang untuk laki-laki. Iya, jadi kalau kamu bilang apa ke mereka? Semangat. Semangat Goni? Semangat. Jadi kalau kamu pengen semangat. Jadi kalau pengen dapat yang terbaik, perbaiki diri dulu dong gitu. Pantaskan diri dulu gitu. Nggak usah muluk-muluk lah, intinya kamu punya kemauan buat kerja gitu. Nggak usah jadi apa-apa dulu. Intinya punya niat, intinya udah nyuri garis start gitu. Jangan yang leha-leha di kamar gitu. Udah melangkah aja keluar. Dinda, ini menjadi jejak digital loh. Ya nggak apa-apa. Nanti someday ada yang nonton dan sebagainya, terus ketemu langsung sama kau, terus dia dapat tidak sesuai dengan yang kau bilang ini ya, waspada kau ladies. Bagaimana tidak sesuai? Nah yang kau sampaikan ini memang real adanya ya. Iya, jadi emang setidaknya laki-laki tuh punya ini loh, punya keyakinan gimana sih, punya standar kualitas apakah? Punya niat kerja. Mau bertanggung jawab atas diri orang lain kayak gitu. Ini COVID, ini susah kerjaan Dinda. Iya. Ini corona. Banyak kok. Intinya dia udah deal dengan dirinya baru dengan orang lain. Kakak Dinda, sebelum saya bermain-main lagi di bagian belakang dan itu bagian daripada closing kita, saya mau tanya lupa tadi satu. Setelah beberapa kau kenalan dengan mungkin kontestasi pemilu kemarin, pilkada, kau kenalan dengan juga bupati, wali kota, mungkin sampai level gubernur atau mungkin kepala dinas. Apa sih menurutmu kepala daerah? Apa sih pandanganmu tipe-tipe kepala daerah yang kau temui atau kau yang beda-beda ya? Beda-beda ya. Contohnya, boleh dong? Gimana? Ceritain gimana maksudnya? Maksudnya ceritain, ada kepala daerah yang kayak begini, dia yang harus begini dan sebagainya. Ada juga yang begini. Maksudnya perbedaannya apa saja sih? Kalau menurut saya kepala daerah yang udah terpilih emang bener-bener it's the best gitu. Udah nggak ada duanya kayak gitu. Jadi kebanyakan kepala daerah, wali kota, bupati yang Dinda temuin itu yang emang benar-benar terbaik gitu. Oh begitu ya? Benar-benar terbaik sampai dia bisa naik. Terpilih. Kalau bentuk komunikasinya Dinda? Bentuk komunikasi ada ya berbeda-beda ya kan, ada yang biasa itu pakai protokoler banget gitu ya, ada juga yang bagaimana atau ada yang menyurat dulu 1 bulan baru bisa atau nggak pernah Dinda menyurat. Masa? Oke. Ini sesuai pengalaman ya? Iya, nggak pernah secara resmi sih. Ketemunya itu ya karena apa ya, relasi kayak gitu, relasi mau ngurus something, ya udah siapa yang punya kenalan kayak gitu, dikenalin kayak gitu. Atau Dinda ngikut ke orang yang emang punya akses ke dia. Kesana. Ya kebanyakan seperti itu. Seperti itu nih. Iya. Dinda, dalam bentuk komunikasi dengan berbagai macam ini kan, ini betul saya juga praktisi di public speaking, gak tahu beda baik. Ya kan? Iya. Yang paling penting ketika bersentuhan dengan circle-circle seperti itu, skill komunikasi apa yang paling penting? Apakah diplomasi, lobby, apakah membangun dulu branding atau apa sih? Nggak usah kenalin diri kalau saya ini nggak usah, nggak apa-apa. Dia bakal tahu dengan sendirinya kok. Kalau ngalir apa adanya aja, yang penting sopan. Attitude yang paling penting. Itu attitude komunikasi. Kenapa kita bisa berdiri jauh seperti ini, itu karena attitude. Itu yang paling penting. Yang paling penting karena orang-orang seperti itu nggak mau yang ecek-ecek gitu. Oh begitu ya? Iya. Kenapa kita bisa berulang kali berkomunikasi, berulang kali ketemu ya karena ada something yang di diri kita tuh yang dia lihat positif gitu. Pertama itu attitude.
Etika Iya. itu yang penting. Etikanya. Dan itu yang kau jaga sekali, Dinda. Jaga. Itu sangat dijaga dengan amat sangat baik. Wah, bahkan mengorbankan untuk itu ya. Iya. Oke, Kakak Dinda, ini bagian akhir Kakak Dinda. Luar biasa, tidak terasa ternyata sudah setengah jam lebih kita ngobrol. Iya, betul sekali. Kakak Dinda, Iya. saya mau bermain-main dengan kita, tapi ini saya akan membacakan semacam statement, Iya. kalimat, tapi kalimat itu tidak utuh dan itu kau yang lanjutkan. Oke, dan ini jauh dengan jujur dong. Jauh dengan jujur. Ini bagian closing kita sama nice people semua. Oke. Jadi saya akan membaca. Ini berkaitan dengan dirimu. Oke, Ini oke. berkaitan dengan dirimu. Sampaikan kok dengan jujur terbuka. Segokil-gokilnya, ketawa pun juga boleh. Apa segala macam ya. Iya. Oke, jadi paham ya krunya ya. Paham. Jadi saya akan bacakan sambung sesuai dengan dirimu yang apa adanya. Oke. Oke. Dinda Tarisa. Iya. Saya sebenarnya perempuan yang suka sekali sama. Hal yang menantang. Oke, hal yang menantang. Oh, suka tantangan ya? Suka. Oke, mantap. Kedua, yang saya lakukan kalau saya diselingkuhi. Selingkuh balik. Why, kenapa? Ya, enggak sih. Kalau diselingkuhin udah cut. Oke, Kat. Udah. Oke, Nggak ada selingkuh balik. Ya udah cut aja, udah nggak ada lagi kalau udah diselingkuhin. Alhamdulillah nggak pernah. Oke. Selain dari kerjaan, Iya. biasanya saya ditransferkan uang dari. Papaku lah. Oh, bapak lah, Iya oke. dong, masih. Apalagi kemarin istilahnya masih kakak tetap Azza itu. bertanggung jawab. Apa? Sugar daddy. Wah. Itu sugar daddy sangat melekat dengan perempuan-perempuan yang mandiri. Banyak orang yang ngira lo sugar daddy ya, lo bisa beli ini kerjaan lo apa sih? Iya, apa sih? Ya kan dia nggak tahu kita kerja apa, Iya. Kerja Berarti kita ya nggak diekspos banget. Oke, berarti transferan uang dari sugar daddy ya. Enggak dong, dari papa dong. Oke. Saya tidak suka sama cewek yang Manja leye lebay. manja leye lebay. Wah, ini Yang- istilah baru ini leye. Oh, kau nggak suka cewek manja di? Bukan manja kayak gimana, Iya. kayak ada sih cewek lebay. Betul. Iya, lebay. Kayak lebay aja. Oke. Nggak bisa dijelasin. Oke. Yang biasa DM saya kalau tengah malam adalah mereka dari. Orang nggak dikenal. Maksudnya gimana sih? Iya, Caca. Nggak dikenal. Biasa kan dapat DM kan? Iya, banyak. Kebanyakan cowok dong. Iya, kebanyakan cowok lah. Akun fake, akun real. Akun fake kadang, akun real juga kadang. Oh. Apa sih biasa? Yang gimana nih? Maksud- Banyak loh DM aneh-aneh masuk. Ya salah satu yang aneh, salah satunya aja. Iya. Contohnya, Contohnya banyak DM yang masuk ngajak ini, ngajak itu. Ngajak apa? Ngajak kenalan, ngajak ketemu. Yes, lo siapa? Gue nggak kenal, ngapain ngajak ketemu ya kan? Luar biasa. Aneh juga orang yang nggak kenal tiba-tiba nge-DM. Boleh ketemu nggak? Ih, kan nggak lucu, nggak kenal kan? Kenalan dulu lah, baru ketemu. Terakhir, balikan sama mantan dan nikah dengannya itu adalah hal. Hal yang mustahil. Wah, sorry mantan, sorry. Maaf ya, Mustahil itu ya. Mustahil. Tidak mungkin. enggak, Biar dia sudah berjuang. enggak. Dia sudah mapan. Gini loh, Oke. kalau dia Dinda klarifikasi, ya. sayang orang, pacaran sama orang, Heeh. itu nggak akan putus sampai Dinda betul-betul capek, yang emang bener-bener udah nggak mau. Oke. Jadi bakal tetap berjuang gitu ya. Kalau salah minta maaf. Oke. Kalau misalnya kesalahan dia masih bisa diterima akal sehat, dimaafin, balik lagi. Maksudnya nggak putus yang putus banget gitu. Paling break gitu. Oke. Introspeksi diri masing-masing. Kadang kayak gitu. Tapi kalau emang udah bener-bener putus, Oke. itu emang udah bener-bener Dinda udah kayak menyerah, nggak mau lagi gitu. Tapi kan dia bisa berubah, Dinda. Kesalahan yang sama, kebiasaan yang sama bakal tetap berulang kayak gitu. Kok nggak percaya taubat ya? Dia bertobat kasihan. Iya, so far sih ya belum ada. Oke, belum ada mantanku yang bisa membalikan Wih, dan dengan itu dia. mustahil. Sampai detik ini masih mustahil. Nggak tahu ke depannya, tapi Oke. enggak sih. Enggak sih Kalau ya. udah game over udah. Baik.
Baik, thank you banget Dinda. Iya. Keren banget kau kasih saya inspirasi. Aduh, pelajarannya enak banget ini karena jarang ya saya dapat itu teman cewek yang memang bisa sefrekuensi kalau saya dalam dunia kerjaan, terutama kita di lingkungan pemerintahan. Betul. Jarang emang ada cewek. Dinda termasuk orang yang enak banget diajak kolaborasi, diajak kerjasama. Oke Dinda, sukses buat karirmu semuanya. Amin. Dan insya Allah mudah-mudahan kita bisa ketemu di lain kesempatan, project-projectan bareng. Dan yang paling penting jangan lupa selalu senyum. Asik sekali. Thank you so much. Thank you.